Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana dari Sukabumi sama Kuningan, tepuk tangannya mana ini? Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Dinda dan juga jamaah Islami Dinda di rumah yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi nih. Tema kita pagi hari ini adalah punya aura ini fix. Kamu idola para malaikat. Alhamdulillah. Jamaah. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang ketika teman yang asik pulang duluan. Nah maksudnya apa nih pulang duluan? Pulang dari pengajian atau pulang ninggalin temennya atau bagaimana? Coba kita lihat tayangan ini dia. Nah ini jamaah pernah nggak ngerasain atau pernah ngeliat ya? Dalam itu, satu perkumpulan. Iya, itu aku sama Ustadz Maulana tuh kalau Mas Fadli udah pulang. Iya, karena datangnya telat ya soalnya ya. Ada lagi perkumpulan kumpul nih Bu. Tiba-tiba ibu datang. Kumpulnya bubar semua. Nauzubillah min zalik. Nah ini takut juga kita ya. Atau mungkin ada juga orang yang mungkin tadinya sepi kita datang ngumpul semua di tempat kita. Nah ini pertanyaannya. Katanya nih orang-orang yang selalu dikumpul atau dekat dengan kita itu berarti kita ini salah satunya auranya disukai sama malaikat. Tapi bagaimana kita tahu kalau orang yang dekat-dekat kita ini jangan-jangan ada maunya nih. Atau bermuka dua nih. Mohon izin menjelaskannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guruku Abi Maki, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. واتقوا الله لعلكم ترحمون Allahumma arhamna bil Quran. Pertanda seseorang memiliki aura yang positif, disenangi malaikat, itu juga disenangi oleh manusia. Maka sambungan dari apa yang disampaikan guru kita Abi Maki tadi, setelah Jibril alaihissalam menyerukan kepada seluruh malaikat untuk mencintai orang tersebut, maka seluruh malaikat pun menyerukan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini untuk mencintai orang tersebut juga. Sehingga bisa dikatakan orang yang disenangi banyak orang itu adalah orang yang disenangi juga oleh para malaikat. Tentu saja syarat utamanya ada iman. Sehingga dia juga orang yang percaya kepada adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kira-kira orang yang paling disenangi ketika dia hadir? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada beberapa ketika dia mahallul qiyam, ketika membaca rawi, baca maulid, mereka berdiri. Kenapa? Merasakan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih menghormati seorang raja melebihi sahabat Nabi menghormati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu warda. Semua sahabat diminta untuk duduk, tapi Hasan bin Thabit radhiyallahu an mengatakan orang yang berakal sehat tidak akan mau duduk menyambut seorang yang sangat mulia seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang membuat orang-orang bisa mendekat? Yaitu akhlak yang baik. Bagaimana kita bisa tahu orang ini ikhlas ataupun tidak? Maka ada sebuah riwayat mengatakan kalau mau menguji akhlak seseorang atau mau menguji daripada kesolehan seseorang, jangan uji dia ketika dia berada di masjid, tapi ujilah dia ketika dia berada di pasar. Maksudnya apa? Bukan kesolehan dilihat ketika dia sedang berada di masjid, tapi kesolehannya dilihat ketika dia sedang berbisnis denganmu, berurusan uang. Biasanya kalau di masjid kelihatan soleh semua, di pengajian kelihatan soleh semua, tapi kalau udah urusan uang biasanya kelihatan aslinya. Kalau mau menguji kesabaran seseorang, lihatlah ketika dia sedang marah, apakah dia mampu mengendalikan lisannya atau tidak. Kalau mau menguji daripada kebaikan seseorang, maka lihatlah dia baik kepada bawahannya. Bukan baik kepada sesamanya. Kalau dia baik, atasannya, itu mah cari muka namanya. Kalau sama atasan, tapi kalau kepada bawahan dia tidak baik akhlaknya, maka ini adalah seorang yang bisa kita uji. Makasih banyak Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah sekarang saya mau panggil Ustadz Maulana. Jangan ngobrol mulu di belakang sini, maju ke depan. Udah aku ngomong sama Abi Maki. Ngobrol aja kerjanya. Aku ngomong Abi Maki. Gini, daripada ngobrol, mendingan saya kasih kesempatan nanya sama jamaah, mau enggak? Boleh. Boleh ya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Saya klarifikasi dulu. Gak usah, gak perlu. Iya. Iya. Iya.
Oh boleh Ibu, ya Allah. Langsung ditunjuk. Silakan perkenalkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eis dari Majelis Taklim At-Taqwa Nagrak Cibadak Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan dong buat Ibu Ois. Mau nanya apa Ustadz? Hanya Ustadz, Aku. siap. Menurut Ibu, Iya. aura itu maksudnya cahaya. Ya, Iya. betul. Cahaya yang terpancar dari seseorang. Iya. Atau bagaimana Bu? Begini Ustadz, kan katanya cahaya itu bukannya untuk para malaikat. Karena malaikat itu terbuat dari cahaya. Oh gitu. Begitu bukan? Iya. Ya kalau gitu, kalau bukan cahaya nur aja nur. Nur, Gimana? nur. Sama aja ya. Sama aja dong berarti. Iya. Ibu mau nggak Nah. dapat cahaya kayak malaikat? Mau dong Ustadz. Wah. Gimana tuh Pak Ustadz? Makasih banyak Ustazah. Oh iya. Beliau ustazah. Kira-kira Bapak mau nyuruh Terima saya ngambilin kasih, handphone Pak buat di Ustadz. center. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ibu ini ada pancaran ustazah. Oh Masya Allah. Ustazah kan? Ya Bu. Iya tuh, silakan Ustadz penjelasannya. Izin Abi, nanti kita lanjut ngobrol. Satu hal buat kita, mohon maaf tanpa menggurui. Ada orang bersifat malaikat. Ada orang bersifat binatang buas. Ada yang bersifat benda mati. Ada 3 golongan ini. Ada orang bersifat benda mati. Ada tidak ada sama aja. Betul tidak? Ada dia tidak dipakai, tidak ada dia tidak dibutuhkan. Maaf ya, tidak dicari. Ada manusia yang bersifat binatang buas. Lebih baik dia tidak datang daripada dia datang. Betul tidak Bu? Dan ada orang bersifat malaikat. Kangen orang kalau dia tidak ada. Dicari dia. Tunggu dulu, jangan mulai acara kalau dia tidak datang. Itulah orang-orang yang bersifat malaikat. Kalau mau bersifat malaikat, senantiasa harum, baik. Maka malaikat menyukai orang-orang yang senantiasa ada wudunya. Dikawal 2 malaikat. Malaikat akan datang kepada siapa? Orang yang suka membesuk orang sakit. Nah itu. Kalau mau dapat aura malaikat itu senantiasa membesuk orang sakit. Yang ketiga bersedekah. Atau ringan tangan, suka bantu orang. Itulah orang-orang yang bersifat malaikat. Ada cahaya malaikat pada dirinya. Cahaya malaikat itu kan senantiasa suci. Senantiasa membantu orang. Senantiasa suka bersedekah, besuk orang sakit. Ada lagi, senantiasa menutup saf yang kosong. Menutup saf yang kosong. Ada saf yang kosong. Walaupun dia sedang salat, dia maju untuk menutup. Saking pentingnya menutup saf yang kosong. Dan yang kelima, orang-orang yang memiliki cahaya malaikat adalah orang yang senantiasa mendoakan saudaranya. Sekali lagi, mendoakan saudaranya. Jadi dari jauh orang dia senantiasa mendoakan. Iya, betul. Makanya senantiasa saya ingatkan juga kepada jamaah. Masya Allah. Yuk kita sedekah Al-Fatihah. Wah, Masya Allah, untuk benar. kepada semua orang. Iya. Jadi kalau kita sholat berjamaah pasti ada doa kepada orang semuanya kan. Masya Allah, benar, Allahumma benar, pilih benar. muslimin al muslimat wal Amin. mu'minina wal mu'minat. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya kalau tadi kita kasih kesempatan Ustadz yang bertanya, sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah yang bertanya sama Ustadz-Ustadznya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana ya? Coba. Oh, yang di atas dulu deh. Ya. Kasihan udah tinggi soalnya. Ibu, mau izin dulu. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Lalasari dari Majelis Talim At-Taqwa Nagrak Cibadak Sukabumi. Tepuk tangan dong buat Ibu Nani. Silakan pertanyaannya Ibu dengan siapa? Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Mohon izin saya mau bertanya kepada Ustadz Abi Maki. Boleh. Silakan, Abi izin, punten. Punten Ustadz, begini. Benar tidak sih wanita yang sabar
yang walaupun dikasih uang belanjanya pas-pasan setiap bulannya, Waduh. kemudian masih harus menghadapi sikap suami yang malas beribadah, Nah lo. katanya akan timbul aura yang akan diidolakan para malaikat. Mohon penjelasannya, Bi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Nani. Makasih banyak pertanyaannya. Punten Nabi Izin dijawab. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Makasih Mas Fadli. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita. Di Islam itu indah, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah satu keindahan ya. Hebat yang luar biasa sebelum kita lihat auranya. Ingin dilihat dengan mengatakan bahwa hebatnya seorang wanita apabila diberikan berapapun insya Allah cukup. Insya Allah. Itu kepandaiannya. Iya. Namun yang kedua, tolong syukuri alhamdulillah masih ada yang memberikan nafkahnya. Walaupun pas-pasan berapa banyak orang yang tidak diberikan nafkah. Jadi bagaimana caranya agar disenangi oleh Allah dan para malaikat? Syukuri walaupun apapun yang didapatkan seakan-akan pas-pasan. Tapi kalau disyukuri insya Allah cukup dan berkah. Ini gambarannya, iya. Dan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Andai kita lihat tapi dia ini malas ibadahnya. Bagaimana caranya? Ada sabar yang harus kita tingkatkan. Lihat dalam hadis Rasulullah SAW indah sekali. Iya, man sabarat. Iya, siapa yang bersabar ala su'i khulqi jauzi. Siapa saja yang bersabar terhadap akhlak suaminya yang tidak baik. Tidak baik itu apa? Banyak. Bukan berarti tidak baik membiarkan saja ataupun dizolimi dia diam saja. Tidak baik itu sabar ketika dia dalam keadaan aduh ini susah sholatnya. Tidak baik itu tapi sabar untuk selalu mengingatkannya. Iya, tidak baik aduh ini susah ini untuk melaksanakan berjamaah. Sabar untuk selalu memberikannya. Perempuan itu mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Tahu bunda-bunda semuanya pahalanya apa? Pahalanya Allah berikan pahala seperti pahalanya yang Allah berikan kepada Asia istrinya Fir'aun. Masya Allah ini kata-kata indah. Sementara Asia ini berdoa. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qawmi dhalimin. Jadi Allah akan buatkan istana yang indah. Yang mana istana itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kesabarannya ketika berdekatan dengan suami yang mungkin sulit untuk dihadapi karena susah untuk ibadah. Sabar, terus diajak dan ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Pahala seperti Allah berikan kepada Asia. Masya Allah. Ini gambarannya. Jazakallah khair, makasih Wa banyak iyyakum Abi. khair jaza. Allah Ilmunya ibarik tepuk fiik. tangan Ustaz Abi Maki, benar banget dari setuju ya. Bersyukur buat ibu-ibu apapun rezekinya. Kalau misalnya bersyukur insya Allah berkah. Kalau berkah uang 1 juta rasa 10 juta Bu. Kalau enggak berkah uang 1 miliar utangnya 2 miliar. Nombok 1 miliar. Nauzubillah min zalik. Oke buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang punya aura ini. Fix kamu idola para malaikat. Jangan beda channel ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Dan terima kasih banyak buat jamaah dari Sukabumi dan Kuningan yang sudah mampir. Mana tepuk tangannya. Dan juga jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang dirahmati Allah. Yang masih di tema kita pagi hari ini. Punya aura ini fix kamu idola para malaikat. Alhamdulillah. Jamaah. Ada lagi nih video tayangan yang perlu sama-sama kita simak ya. Tentang apa? Tentang sabar. Orang tua jangan dilawan. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Ini Masya Allah ya. Luar biasa. Ini ujian orang yang masih punya orang tua dan menghadapi orang tua yang semakin tua. Betul Kadang orang sekali. tua yang semakin tua itu kembali lagi seperti anak-anak. Kemauannya aneh-aneh. Udah makan dibilang belum. Ya.
Ini macam-macam cobaannya, tapi bersyukur masih punya orang tua karena masih ada doa yang bisa langsung tembus ke langit. Nah pertanyaannya Ustadz Syam nih, Iya, siap. benar gak sih katanya kalau kita memiliki aura yang diidolakan oleh para malaikat adalah kita adalah orang-orang yang sabar nih. Orang-orang yang sabar menghadapi orang tua kita yang semakin senja usianya. Mau izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Tapi Syam. guru Ustadz Maulana Abi Maki Mas Fadli serta guru-guru kami lakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Isra 23-24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah. Ya Rabb, semoga Allah menyayangi orang tua kami sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil kami. Ini adalah doa yang senantiasa ditunggu oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda. Beliau kalau mau keluar daripada perjalanan, beliau akan menunggu dari depan pintu rumah ibunya, menunggu ibunya menjawab, semoga Allah merahmatimu, menyayangimu sebagaimana engkau telah berbakti kepada orang tuamu. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan, orang yang disenangi malaikat adalah mereka anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Pernahkah kita mendengar kurang lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan sebentar lagi. Ini ada daripada khutbah yang sangat terkenal ketika Nabi SAW naik kepada 3 anak tangga. Lalu di antaranya Nabi mengatakan amin. Ketika ditanya ya Rasulullah kenapa engkau mengucapkan amin? Maka Nabi SAW menjawab karena waktu saya menaiki anak tangga ada Jibril alaihissalam menyampaikan doa di sampingku. Lalu beliau berkata, Jibril alaihissalam berkata, ya Allah, celakalah seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya berusia senja atau salah satu di antara mereka lalu tidak menjadikan orang tuanya pintu surga baginya. Maka aku pun menyahut doa daripada Jibril dengan mengatakan amin. Berarti kalau seorang anak yang tidak menjadikan surga orang tuanya ini dilaknat oleh malaikat, berarti sebaliknya seorang anak yang berbuat baik dan sabar dalam rangka berbakti kepada orang tuanya, ini adalah orang yang dirahmati malaikat atau Masya didoakan oleh para Allah. malaikat. Bahasanya kita auranya positif diidolakan malaikat. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Sama-sama, Syam Mas Fadli. yang sudah juga mulai mengalami ya, makasih banyak. Amin, Tepuk harus tangan buat sabar-sabar. Ustadz Syam. Bisa cerita dia, karena dia berdasarkan pengalaman juga nih, Masya Allah luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nanti sebelum kita kasih kesempatan Ustadz Maulana bertanya, saya mau ajak lagi. Ibu-ibu, saya mau tanya dulu sebelumnya, suka sholat tahajud Bu? Pernah ada perasaan takut lagi sholat? Ada yang iya, ada yang enggak. Coba kita lihat dulu tayangan ini ya. Ketika lagi sholat tahajud sendirian. Ini di tayangan. Itu batal sholatnya langsung. Ada yang aminin di belakang banyak. Segerombolan. Saya kalau salah tadi kasih bunyi muratol. Oke, sekarang kita waktunya kasih kesempatan Ustadz Maulana bertanya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Mau nanya sama yang Kan mana tadi Ustadz? sebelah kanan udah. Udah. Sekarang saya mau pilih sebelah kiri. Mana silakan. Bapak kan sendiri. Iya. Jadi saya tanya ya nih Bos. Oke, Silakan. perkenalkan diri dulu Ibu namanya. Nama saya dengan Teh Iis. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Teh Iis dari Majelis Taklim At-Taqwa, Nagrak Cibadak, Sukabumi. Tepuk tangan dong buat Teh Iis. Ustadz mau nanya apa sama Teh Iis? Ibu, pernah nggak ngerasa ketika salat malam tiba-tiba ada perasaan ada yang ngikut? Iya Ustadz, takut banget. Kadang suka merinding gitu. Oke. Takut kalau
ada yang ikut sholat di belakang saya. Ternyata suaminya yang ngorok. Itu aja Ustaz Itu aja tanyanya. ya. Oke, Iya. makasih banyak. Nanti kita mau jelasin ya masalah Siap, orang salat Ustaz. malam itu. Iya, Ya, makasih Terima Teh. kasih, Ustaz. Ya. Makasih sama-sama. Tepuk Masya tangan Allah, dong tabarak. buat Tein sekali lagi. Izin Abi Maki, Ustaz Abi Maki dan Ustaz Sam, Masya Allah Tabarakallah. Yang sudah jadi kakek. Sudah 2 cucunya ya. Masya Allah. Dan Ustaz Sam menuju 2 anaknya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salah satu orang yang diidolakan malaikat adalah orang yang mendapat aura dari istiqomah sholat tahajudnya. Dan jangan-jangan bisa jadi doanya juga diaminkan para malaikat. Jadi jangan pernah berburuk sangka ketika salat malam. Ketika kita bangun malam, tengah malam, bayangkan bahwa kita lagi dibangunkan oleh Allah untuk dekat dengannya. Itu. Jadi bersyukurlah orang-orang. Tapi kalau ada orang tidak bangun, berarti Anda tidak diundang acara. Ini kalau tak salat malam itu, bayangkan itu adalah acara. Jamuan besar. Berarti yang bangun diundang, yang tidak bangun tidak diundang. Itu aja prinsipnya. Supaya menjadikan ini tahajud adalah ibadah spesial. Kalau kita terbangun tengah malam, berarti kita diundang untuk salat malam. Mohon maaf tanpa menggurui, ketika orang salat malam itu yakin ada malaikat. Kenapa? Karena apalagi ketika orang salat malam itu di sepertiga malam, itu turun para malaikat menyaksikan. Kemudian apalagi ketika kita salat malam itu diangkat derajat kita. Diberikan petunjuk. Maka orang yang salat malam, salat tahajud, apalagi jadi istiqomah rutin, maka mendapatkan petunjuk kebaikan sebenarnya. Bahkan doa-doanya diaminkan para malaikat. Makanya rutinkan salat malam meskipun hanya 2 rakaat. Sekali lagi, meskipun hanya 2 rakaat. Apalagi kalau jadikan sesuatu yang dalam hal ini ada hajat, permohonan. Yuk kita bangun tengah malam, berdoa, meminta kepada Allah. Jadi ini kita betul-betul hanya berduaan, itu lebih enak. Kenapa ibadah tahajud itu lebih banyak pahalanya, lebih istimewa? Karena itu ibadah yang tidak ada riaknya. Nggak ada sombongnya itu, nggak ada yang lihat. Kalau mau lebih aman, nih tipsnya bagi yang ada yang ketakutan. Lebih baik salat tahajud ini mendekati subuh. Mendekati subuh, itu paling enak. Apalagi kita bangunkan dulu keluarga yang ada di rumah. Bangun. Udah dekat subuh baru kita pergi tahajud. Kan udah rame. Oh iya benar. Itu tekniknya. Itu teknik penakut itu. Teknik orang penakut tapi ampuh. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana, Masya Allah, makasih banyak. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Nah, kita masih membahas tentang bagaimana dengan orang-orang yang diidolakan atau memiliki aura yang diidolakan malaikat. Ya, katanya kita bisa lihat secara langsung, secara kasat mata, orang itu biasanya katanya mudah membantu orang. Sampai dia ini mau memberikan utang kepada orang lain. Tapi kadang-kadang kalau kita mikir-mikir lagi, kalau kita suka ngasih utang sama orang, bukan yang ngajarin orang males ya. Coba kita minta penjelasannya sama guru kita kembali, Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan Pak Ustadz Abi Maki. Punten Abi. Bismillah. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Subhanallah, kita lihat, kita ingin sekali mendapatkan apa rasa cinta dari Allah dan para malaikat pastinya. Salah satu yang paling indah ketika kita mendapatkan cinta itu adalah bagaimana kita mencintai sesama. Iya, bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, sampai dikategorikan tidak termasuk orang yang beriman sempurna kalau seandainya belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini adalah akhlak yang terbaik. Intinya aura ini akan nampak kepada siapapun yang berakhlak baik. Itu gambarannya. Apabila orang itu berakhlak baik, auranya itu akan terpancar keindahan, disenangi oleh orang. Karena gak mungkin kita mencintai orang yang sombong, orang yang pelit, orang yang pendusta, gak mungkin. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, saat orang ini mencintai saudaranya, lalu membantunya. Bahkan tidak perlu dipinta, terlihat ini kayaknya perlu bantuan, didekatinya. Maka Masya Allah Tabarakallah, ini adalah mencerminkan, mengundang rasa cinta dari Allah dan para malaikat. Terlebih lagi, Allahu Akbar, ini agak sulit juga. Kenapa? Ketika ada orang meminta dengan menyebutkan kata-katanya, mungkin ada perlu uang ataupun perlu biaya. Itu sudah paham.
Kayaknya dia sedang mengeluh, anaknya sakit, bayaran sekolahnya belum selesai. Lalu dengan mengatakan, ini kayaknya mau minjam. Langsung ditawarkan, apa mau minjam uang saya dulu? Susah kayaknya gitu. Iya, tapi kalau seandainya bisa, lakukan. Tapi kalau seandainya tidak bisa, jangan pernah mengatakan saya tidak punya uang. Katakan saya ada uang tapi saya tidak memberinya karena saya ada keperluan lain. Namun yang jelas kebaikan kita kepada makhluk Allah yang ada di bumi. Khususnya kepada saudara kita al-akrab yang terdekat. Maka ini membuktikan cinta Allah dan Rasulnya juga cinta malaikat kepada kita. Dan inilah aura itu akan tumbuh. Bagaimana mungkin Allah ataupun malaikat menjadikan atau malaikat mengidolakan kita kalau seandainya kita tidak mampu mencintai sesama di antara kita. Ini gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten, kalau kita cek dan kita lihat bagaimana kenyataan yang paling indah yang harus kita pegang. Simpan baik-baik. Caranya kepada saudara kita memiliki akhlak baik. Punten, melalui Islam itu indah. Satu, lihat agar aura malaikat ini ataupun disenangi malaikat. Satu, kalimatnya kul khairan aw liyasmut. Ini untuk tidak menyakiti orang lain. Katakan baik ataupun Anda diam. Itu aura yang sangat luar biasa. Ya. Yang kedua, kata-kata yang indah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, aura itu akan datang. Aura itu akan hilang, malaikat itu tidak senang ketika kita banyak melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini gambarannya. Lalu yang ketiganya para ulama mengatakan la taghdab karena hadis Rasulullah. Apakah ada di antara kita senang kepada orang yang suka marah? Nggak ada. Nggak ada. Ibu mengatakan kepada temannya mengatakan, Bu saya suka sama ibu. Kenapa? Ibu tuh hobinya marah-marah. Jadi saya suka. Nggak ada itu. Ya, nggak mungkin ada. Atau sebaliknya mengatakan, ibu saya suka sama ibu. Kenapa? Karena ibu tuh pelit. Nggak ada. Justru kalau seperti itu tidak. Atau mengatakan, ibu saya suka sama ibu. Kenapa? Karena ibu tuh suka ngajak sama saya amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Tidak. Ini ada 3 poin yang harus dipegang oleh kita baik-baik. Di samping tadi nomor pertamanya adalah mencintai siapa yang kita cintai seperti mencintai kita sendiri. Dengan cara menolong baik-baik kepada siapapun yang ada depan kita. Dan jangan lupa 3 poinnya lagi adalah katakan yang baik atau diam. Iya, lalu tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini gambarannya dan ini akan mendapatkan yang namanya cinta yang dibagikan oleh Allah melalui para malaikat. Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. Sami-sami. Allah Jazakallah khair. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Jamaah. Sebelum lanjut ada lagi video tayangan ya tentang Rasulullah sangat suka sekali ya dengan bau wewangian yang mungkin sering ibu lagi umroh cium ya. Baunya bau bukhur. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini Masya Allah ya, segala sesuatu yang disukai Rasulullah pasti malaikat juga suka. Pasti. Masya Allah tuh. Subhanallah. Tapi pertanyaannya gini Ustadz Syab nih. Kalau kita seandainya pengen juga nih malaikat juga suka sama rumah kita dengan wewangian bukhur tadi ya kan. Tapi kalau kita nggak punya, pakai wewangian lain kita semprot-semprot sosot yang penting wangi. Nah ini bagaimana, boleh nggak? Mau penjelasannya, tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Tapi guru kami Maki Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik radhiyallahu an itu beliau kalau ada tamu datang maka khodimahnya ataupun asistennya akan menyampaikan kepada tamu tersebut, engkau datang dalam rangka apa? Kalau tamu ini mengatakan mau ngaji, mau nanya-nanya agama, maka Imam Malik akan segera masuk ke kamar mandi lalu beliau mandi. Setelah mandi beliau akan mengenakan parfum yang paling mewah yang beliau punya. Lalu beliau pakai selendang yang paling mewah yang beliau punya. Lalu beliau keluar daripada kamar tersebut sambil mengenakan daripada bukhur ataupun wewangian dupa ya. Majmar sampai wewangian tersebut memenuhi ruangan. Lalu beliau sampaikan hadits-hadits Nabi SAW yang mulia. Ditanya kenapa sampai sebegitunya? Karena beliau mau membicarakan manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah SAW. Kalau urusan dunia beliau tidak sebegitunya. Tapi kalau urusan akhirat atau membicarakan Nabi beliau akan mengenakan daripada wewangian-wewangian. Tadi apa yang disampaikan oleh host kita Mas Fadli betul. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Jadi apa yang disenangi oleh malaikat adalah yang disenangi Allah dan disenangi oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasul senang sama wewangian, maka malaikat pun akan senang dengan wewangian. Bagaimana wewangian yang disenangi Nabi SAW? Kata Ibunda Aisyah, Nabi senantiasa menggunakan misik ataupun anbar. Nabi SAW memakai daripada 2 wewangian ini. Kemudian daripada wewangian-wewangian yang lain, daripada Imam An-Nawawi juga
menyampaikan bahwasanya membakar dupa, majmar ataupun bukhur itu dibolehkan. Bolehkah dengan yang lainnya? Kalau zaman sekarang mungkin susah mencari bukhur. Ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ardahuma, beliau ketika naik ontanya, beliau akan kelilingi, ada satu pohon dia kelilingi 3 kali. Ditanya oleh muridnya, wahai syekh, wahai guru, kenapa engkau kelilingi daripada pohon tersebut? Kata Ibnu Umar, karena dahulu Nabi SAW ketika naik onta keliling daripada pohon ini. Kata muridnya, mungkin waktu itu ontanya lagi pusing kali. Kata Ibnu Umar, saya tidak peduli, yang penting pernah dilakukan Nabi, maka saya akan mengikutinya. Apa pelajarannya? Tidak bisa tergantikan. Apa yang dipakai Nabi itu tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang lainnya. Contoh siwak, apakah bisa diganti dengan yang lainnya? Sebenarnya beda pahalanya karena ini yang dipakai oleh Nabi SAW. Apakah bukhur bisa diganti dengan uang yang lainnya? Bisa kalau cari fungsinya. Tapi kalau niatnya mengikuti Nabi SAW, tetap apa yang dipakai Nabi itu juga kita berusaha untuk memakainya. Walaupun mungkin ada modifikasi sekarang. Kalau dulu bentuknya bukhurnya yang berasap. Sekarang ada orang alergi asap, Ustadz. Nggak kuat aku kalau asap. Boleh nggak kalau diganti dengan semprotan? Boleh nggak diganti dengan modelan yang lainnya? Silahkan. Yang penting niatnya untuk wangi yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amati, tiru, modifikasi. Kalau bahasa bisnis sekarang tuh, subhanallah. Tapi yang jelas apa yang dipakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga berusaha untuk mengikutinya supaya auranya bagus disenangi oleh malaikat. Tadi beda, satu dapat pahala atau enggak kan gitu. Dapat pahala dua-duanya, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan untuk Ustaz Syam. Masya Allah, jamaah. Masih lanjut nih ya, bagaimana caranya kita bisa memiliki aura yang diidolakan oleh malaikat. Ibu-ibu jangan tidur bu, melek bu, senyum. Senyum bu, bener saya nyuruh senyum. Ternyata katanya wajah yang selalu ceria, tidak pernah murung, itu jadi salah satu yang dicintai oleh malaikat. Iya masa? Bapak susah senyumnya, Bapak susah mingkem jadinya. Oke, kita lanjut ya. Katanya nih, kalau orang yang nggak pernah senyum gimana? Malaikat jangan-jangan nggak mau deket lagi. Wah, ini gimana penjelasannya? Coba kita minta guru kita Ustaz Abi Maki. Fadhil Ustaz, tepuk tangan Ustaz Abi Maki. Bismillah. Subhanallah. Kata-kata yang sangat luar biasa ya ketika diucapkan kalau malaikat ini sangat senang sekali karena Allah senang kepada orang yang basyasyatul wajh. Maknanya wajahnya selalu memberikan senyuman yang sangat indah. Ini gambarannya. Memang benar. Tidak pernah ada para sahabat melihat wajah Rasulullah SAW dalam keadaan Ka'bah. Ataupun dalam keadaan tidak tersenyum. Rasulullah itu sudah siap pasangan senyumannya. Karena akhlak yang sangat luar biasa. Ulangi lagi, yang namanya aura kita ini berada sebenarnya dalam keadaan hati. Iya, apabila hati kita ini dalam keadaan tenang, nyaman, tentram, itu keindahan yang luar biasa. Kenapa demikian? Simpan baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, karena andai kata lihat bagaimana keadaan Rasulullah SAW, ini adalah sebagai contoh terindah untuk kita. Kenapa demikian? Karena lihat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Punten, iya. Kalau kita ingin dicintai, disayangi, akhlaknya ada di pribadi Rasulullah SAW. Salah satu contoh, kalau Rasul dipanggil, itu gak pernah begini. Misalnya ya Rasulullah, lirik gini tidak. Tapi ya Rasulullah langsung dengan wajahnya berhadapan. Itu gambarannya. Karena apa? Itulah Rasulullah. Yang kedua, apabila beliau sedang berbicara dengan para sahabat, tangannya tidak pernah diam. Tapi apa? Selalu main. Apa kabar? Sehat kamu? Masya Allah, pegangannya luar biasa. Itu gambarannya. Dan punten, aura akan terpancar, terserah dalam keadaan hatinya. Hatinya dekat dengan Allah, pastikan auranya akan terpancar keindahan. Orang pun akan senang melihatnya. Iya, kenapa? Orang yang Masya Allah mudah senyum. Orang yang selalu mendengarkan perkataan orang. Khidmat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik. Melalui program Islam itu indah ini. Disampaikan melalui mimbar ini. Ketika kita bersalaman siapapun Anda. Tatap orang yang menyalami Anda. Walaupun dia sedang mencium tangan Anda. Misalnya tidak perlu ketika dicium lalu tangan kita dicium lalu mata kita celangak-celinguk ke atas. Lalu mata kita ke kanan dan ke kiri. Tatap, apa kabar? Tatap, apa kabar? Ini bentuk daripada ketawaduan daripada siapapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tatap wajah orang yang memandang. Tatap orang wajah orang yang mengajak bicara. Peluk orang ketika saat berada dalam keadaan Masya Allah kangen yang luar biasa.
itu yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena inilah orang selalu melihat wajah Rasulullah dalam keadaan tersenyum, basyasha, kenikmatan yang dilihatnya. Karena itulah keademan yang dirasakan oleh Rasulullah. Adem juga siapapun yang memandang wajahnya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Bi kalau salaman Bi? Nah, Natap. Masya Allah. Subhanallah. Jadi masih ada info menarik yang insya Allah kita lanjutkan lagi setelah info menarik dari Mas Fadli berikut ini. Silahkan Mas Fadli. Terima kasih banyak Ustadz Syam, jamaah. Saya punya teman nih di studio nih, ada Intan. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam Mas Fadli. Masya Allah, kenapa Intan kok kelihatannya gelisah banget? Ada masalah? Iya nih Mas, kemarin kan ibu saya baru sembuh. Heeh. Sekarang gantian ayah saya yang sakit batuk Masya pilek. Allah. Terus nih tadi ibu saya juga bilang kalau HP ayah saya tuh lupa taruh di mana. Nah, ayah saya tuh udah makan sedikit tapi kok timbangannya naik terus ke kanan. Oh ya Allah, geser-geser terus ya makin Iya, berat, makin berat, betul. makin berat. Nah ini nih ya buat Intan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini memang masalah orang yang lanjut usia. Ini Masya Allah luar biasa ya. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, yang orang tuanya sudah mulai pikun, kesehatan matanya menurun, dan berat badan naik terus, jangan khawatir. Masya Allah ini dia, Renovit Gold solusinya. Saya juga membelikan Renovit Gold ini untuk mertua saya nih ya. Renovit Gold ini multivitamin dan mineral lengkap nih bagi jamaah yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Untuk apa? Untuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dilengkapi dengan 25 vitamin dan mineral, Renovit Gold juga mengandung zat aktif lainnya seperti beta-karoten dan lutein untuk jaga fungsi mata, ekstrak huperzin untuk menjaga daya ingat, serta L-karnitin untuk menjaga obesitas. Masya Allah, lengkap banget ya Mas. Masya Allah. Renovit Gold mengandung gula tidak Mas? Nah tenang Intan ya, insya Allah Renovit Gold ini aman. Karena Renovit Gold ini ya tidak mengandung gula. Jadi bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Satu lagi nih, Renovit Gold ini sudah bersertifikasi halal. Jadi para jamaah nggak perlu khawatir untuk mengkonsumsi Renovit Gold. Cara konsumsi yang benar gimana nih Mas? Nih saya jelasin ya. Cukup minum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Renovit Gold tersedia dalam kemasan botol 30 kaplet dan strip berisi 4 kaplet. Jadi praktis banget. Nah kalau untuk kamu dan juga saya nih yang masih usia produktif ya, saya sih rekomendasiin untuk minum ini. Masya Allah, Renovit setiap hari. Wah, kenapa? Karena sudah terbukti manfaatnya buat saya. Renovit multivitamin dan mineral kini makin lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk jaga kesehatan dan daya tahan tubuh saya. Nah untuk informasi lebih lanjut, jamaah yang di rumah bisa langsung aja follow akun Instagram dan TikTok di mana? Di @renovitmultivitamin. Sekali lagi saya sebutkan ya, @renovitmultivitamin. Yuk beli Renovit dan Renovit Gold di apotek terdekat atau dari e-commerce. Nah ini buat orang tua kamu juga kamu nanti ya. Nah Masya Allah, Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini guru-guru kita masih akan lanjutkan lagi pembahasannya tentang tema kita pagi hari ini ya. Jadi stay, jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah Intan, ini orang tuanya boleh dikasih ini solusinya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu Indah di tema pagi hari ini punya aura ini fix kamu idola para malaikat. Nah sekarang bagaimana caranya kita ini bukan cuma jadi idolanya para malaikat juga. Tapi idolanya surga. Bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang bisa mengantarkan kita di surganya Allah. Coba kita minta ya buat guru-guru kita menjelaskan. Yang pertama dari guru kita Ustadz Abi Maki. Silakan foto Abi. Masya Allah, tabarakallah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berikan satu keagungan, keindahan yang kita miliki. Karena walau bagaimanapun kita ini sebenarnya memiliki kemampuan yang pastikan mungkin orang lain tidak mampu memilikinya. Karena ada kata-kata likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu punya keistimewaan yang kita miliki. Ya.
Fulan keistimewaannya di sini, fulan keistimewaannya di sini. Maka jadikanlah keistimewaan yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang terindah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Syukuri terhadap apa yang kita miliki. Iya, syukuri terhadap apa yang kita miliki. Mungkin dengan mengatakan, aduh saya ini kalau berbicara di depan teman saya sangat didengar. Maka gunakan kata-kata ini untuk kebaikan. Iya, kalau seandainya saya ini kalau punya ide baik cemerlang. Maka gunakan ide ini untuk pembangunan daripada syariat Islam. Apapun, jangan pernah kita mengira kita tidak punya kekuatan. Kita semuanya punya kemampuan yang pastikan orang lain mungkin tidak mampu melakukan apa yang kita lakukan. Intinya jadikan segala sesuatu yang kita miliki, kemampuan yang kita punya, mungkin bahasanya aura-aura itu kan mungkin ya dengan perbedaan-perbedaan pendapatnya. Namun jadikan hal ini adalah sebagai jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala agar kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Abi dari Ustaz Syam, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang membuat hati daripada makhluk senang kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mengendalikan hatinya adalah Allah, maka sangat penting peran doa di sini. Sebelum berpakaian bacalah al-basmalah, bismillah. Ketika bercermin bacalah Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Perbaiki daripada penciptaanku dan perbaiki juga daripada akhlakku. Karena tadi sudah disampaikan dengan begitu luas bahwasanya orang tertarik karena akhlak seseorang. Akhlak itu yang menimbulkan daripada aura positif daripada seseorang. Sehingga makhluk Allah senang, malaikat-malaikat Allah juga senang, juga sekaligus mengikuti baginda Nabi SAW dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya sama-sama kita baca, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Doa bercermin artinya semoga karena penciptaanku sudah sempurna, sempurnakan pula, perbagus pula daripada akhlakku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari guru kita Ustaz Maulana? Kesimpulan dari tema kita hari ini, punya aura ini fix kamu idola para malaikat. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diejek oleh orang dan Nabi cuma tersenyum melihat Sayyidina Abu Bakar. Nabi tersenyum melihat Sayyidina Abu Bakar. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar melawan ataupun menyangga dari atas apa yang diejekkan itu, kemudian Nabi pergi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kaget, ya Rasul, kenapa ketika saya diejek Rasulullah malah tersenyum? Kemudian setelah saya melawan ejekan itu, Rasulullah pergi. Kata Nabi, ketika engkau diejek orang, banyak malaikat yang mengerumuni. Tapi ketika engkau melawan ejekan itu, malaikat pada pergi. Artinya, satu hal buat kita akan didolakan malaikat karena sifat. Kita akan didolakan karena kesabaran, ketabahan, dan perbuatan kita. Yuk sama-sama berbuat baik supaya malaikat senantiasa berada di sekitar kita. Tapi jangan pernah melakukan dosa karena jangan sampai malaikat pada menjauh. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak jazakumullah buat guru-guru kita atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.